Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan, gimana kabarnya? Kita ketemu lagi dengan saya Anandriani. Oke, setelah Bapak Ibu sudah mencetak kartu kemarin ya, jadi sudah keluar jadwalnya yang kira-kira tanggal 18 ya kalau nggak salah ya, matematika. Nah, berarti kita masih punya waktu cukup banyak untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, bismillah semoga nanti kita bisa bedah kisi-kisinya sampai tuntas gitu ya Bapak Ibu ya, gitu. Dan Bapak Ibu, ini adalah bedah kisi-kisi pretest PPG 2022 bagian ke-8. Nah, bagian 1 dan sampai 7 silahkan dicek di channel ini gitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu gabung dengan grup Telegram saya ya, gitu. Nanti linknya juga saya bagikan di di deskripsi gitu. Oke, untuk bagian ke-7 kemarin kan kita membicarakan tentang geometri ya. Ini coba kita lihat dulu. Kemarin kan kita bicara tentang geometri, kita sudah sampai membicarakan tentang ini, indikator sampai ke yang konsep jarak titik ke garis gitu kan. Nah, berarti kan kita hari ini rencananya akan menyelesaikan yang 3 ini gitu ya. Oke, kita cek lagi di sini bagian ke-8. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini kita akan mempelajari 3 ini. Menggunakan konsep transformasi geometri, terus kemudian menggunakan konsep volume benda ruang, kemudian ada menggunakan dalil Pythagoras untuk menyelesaikan masalah gitu. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, ini adalah indikatornya, kisi-kisinya sudah beredar banyak, Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Yang saya sajikan di sini hanyalah eh, berdasarkan penafsiran saya, maksudnya ini indikator soalnya seperti ini. Nah, ini kan penafsiran saya berdasarkan pengalaman saya yang sudah ikut PPG tahun 2021 kemarin yang kebetulan kisi-kisi pretestnya sama dengan kisi-kisi UP gitu. Sehingga saya bisa berbagi pengalaman di sini gitu Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kira-kira oh saya kayaknya soal yang indikator ke ini nomor 67 ini ada banyak contohnya. Ya, memang banyak contohnya yang saya sajikan di sini memang hanya sedikit Bapak Ibu karena durasi kita yang agar tidak terlalu panjang begitu. Langsung saja nih Bapak Ibu, menggunakan konsep transformasi geometris untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu sedikit tentang transformasi geometris. Jadi Bapak Ibu yang lupa, mungkin lama tidak mengajar di SMA pastinya lupa-lupa ingat tentang transformasi geometris. Jadi ada beberapa, yaitu ada apa saja? Ada translasi. Translasi. Nah, translasi itu eh, perpindahan ya. Perpindahan itu biasanya translasi itu kalau X aksen Y aksen ini bayangan. Nah, bayangan adalah X ditambah A, Y ditambah B gitu. Translasinya begini. Jadi geser X sejauh A, geser ke Y sejauh B begitu. Ini translasi. Terus kemudian ada yang namanya refleksi gitu. Refleksi itu apa namanya pencerminan gitu ya. Kemudian ada yang namanya rotasi gitu. Rotasi perputaran. Kalau refleksi kalau saya nggak usah ngafalin rumus. Ya, biasanya kalau refleksi itu X sama dengan Y, ya berarti X-nya diganti Y, Y-nya diganti X gitu, tinggal dibolak-balik. Kalau rotasi biasanya kan pakai sudut ya, nah itu kita bisa pakai ini, X aksen, Y aksen. Nah, ini rumus umumnya ya Bapak Ibu. Ini adalah cos-cos, cos-cos, sin, min sin gitu. Kemudian saya geser sedikit, di sebelah sini ada titik awalnya XY gitu. Nah, alfa, 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 alfa gitu ya. Kemudian ada rotasi, ada dilatasi. Ada dilatasi. Nah, dilatasi itu rumusnya saya taruh mana? Dilatasi itu adalah gini, X aksen, Y aksen itu sama dengan K kali XY. K itu adalah faktor skalanya. Jadi dilatasi 2 kali ya berarti K-nya 2 seperti itu.
Itu ya Bapak Ibu. Nah, aplikasinya terhadap persamaan garis atau kurva itu nanti bukan X aksen Y aksennya yang dimasukkan, tetapi X sama Y-nya. Maksudnya bagaimana? Yuk kita coba. Nah ya, saya butuh masukan dari Bapak Ibu. Eh, Kalau saya salah tulis atau salah konsep bahkan ya Bapak Ibu, silahkan saya beri masukan di kolom komentar gitu. Oh ya, sebelumnya saya minta di-like dulu Bapak Ibu kalau ini video bermanfaat, di-like dulu. Kalau nggak suka bisa di-dislike gitu biar tidak ketinggalan uploadan video saya yang terbaru. Bisa di-subscribe juga, di apa namanya, dihidupkan tanda loncengnya biar setiap saya upload langsung ada notifikasi gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini persamaan ini X min 2Y sama dengan 4 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Oke. Dicerminkan dulu ya. Ini dulu dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Oh, ini kalau saya langsung saja Y-nya diganti min X, X-nya diganti min Y gitu. Jadi X-nya diganti X yang ada di sini diganti min Y, dikurangi Y-nya diganti min X gitu. Berarti 2 min X. Nah, sorry. Saya hapus. 2 dikali min X gitu. Nah, gini sama dengan 4. Ini adalah, oh ini kasih aksen ya nggak apa-apa. Nah, aksen. Aksen ini menunjukkan dia bayangan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dicerminkan terhadap ini, bayangannya adalah ini. Saya sederhanakan dulu, min Y aksen, min jadi plus, 2X aksen sama dengan 4. Itu. Atau kalau mau karena sudah berada di sini mau aksennya mau dihilangin nggak apa-apa atau tetap di sini nggak apa-apa gitu ya. Ini aksen hanya menunjukkan bahwa dia eh, bayangan gitu ya. Itu pilihan mau dikasih aksen atau enggak. Tapi agar tidak keliru kalau saya beri aksen. Kemudian Bapak Ibu ini dirotasi 90 derajat. Maka kita lihat dulu. Nah, oh, di sini aksen ini kan sudah ini kan merupakan bayangan pertama. Nah, ini bayangan pertama. Nah, bayangan kedua, nah itu kita beri aksennya double ya, Bapak Ibu ya. Nah, gini. Untuk membedakan dari bayangan pertama. Sama dengan rumusnya ini, cos cos sin min sin gitu. Nah, cos cos sini sin min sin. Berapa ya? Ini 90 derajat, 90 derajat. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, ini 90 derajat. Nah, dikali XY. Nah, XY di sini kan bayangan pertama ini kan, berarti ini X aksen, Y aksen gini. Nah, berarti berapa nih? Cos 90 itu 1. 0 ding. Bisa 0. 0 min 1, 1, 0. Nanti kalau saya salah hitung tolong ya Bapak Ibu dikoreksi. Nah, kemarin beberapa kali saya salah hitung ternyata. Ini kalau dikalikan adalah hasilnya min Y aksen, ini X aksen ya. Perkalian matriks ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Hasilnya seperti ini. Ini adalah X double aksen, Y double aksen gitu. Oke. Nah, artinya X double aksen sama dengan min Y aksen. Saya tulis di sini ya Bapak Ibu ya. X double aksen sama dengan min Y aksen. Nah, artinya Y aksen sama dengan min X double aksen. Terus kemudian Y double aksen sama dengan X aksen. Artinya X aksen sama dengan Y double aksen. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kita substitusikan. Substitusikan kemana? Substitusikan ke sini tadi gitu ya. Yuk kita substitusikan. Berarti Y aksen di sini kita ganti dengan min X double aksen. X aksen di sini kita ganti dengan Y double aksen gitu. Berarti minus Y aksen min X double aksen ditambah 2 kali X aksen. X aksennya kan Y double aksen.
sama dengan 4. Berarti ini adalah X double aksen plus 2Y double aksen sama dengan 4. Nah, ini sudah final. Maka kalau ini memiliki bayangan, berarti bayangannya adalah aksen-aksennya kita hilangkan gitu. Karena kan sebenarnya kan nggak ada aksen-aksen, itu kan hanya rekaan kita gitu. Bayangannya adalah X plus 2Y sama dengan 4 gitu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini saya punya soal lagi nih. Nah, ini dicerminkan terhadap ini, dirotasikan ini gitu. Nah, berarti bagaimana? Mau kita kerjakan? Kerjakan apa kerjakan sendiri? Bersama kita bisa. Yuk. Ini cerminkan terhadap ini dulu ya. Yang pertama, langsung aja Y sama dengan X. Oh, berarti Y-nya ganti X, X-nya ganti Y gitu. 3, X-nya ganti Y. Ditambah 5, Y-nya ganti X. Sama dengan 2. Oke, kasih aksen. Bayangan pertama. Kemudian si bayangan pertama ini kita rotasikan gitu. Kita rotasikan. Nah, ini mau kita rotasikan 3Y aksen plus 5 X aksen sama dengan 2. Mau kita rotasikan 0 itu maksudnya dia berpusat di 0,0 ya, kan tidak ada keterangan pusat lain. 90 derajat. Berarti kita nyontek aja nih yang di depan. Kalau 90 derajat itu kan 0, 0, 1, min 1. Kalau Bapak Ibu sudah hafal nggak perlu pakai cos, sin, min, sin ini ya. Langsung 0, 0, 1, min 1 gitu boleh. Nah, jadi X double aksen, Y double aksen sama dengan 0. Nah, berapa tadi? 0, 0, 1, min 1. Sini X, ini Y. Oh, tadi X aksen, Y aksen. Gini. Nah, begini yes. Oke. Aduh, nyamuk. Berarti berapa nih? Ini kali ini. Oh, berarti Y aksen, ini X aksen. Oh, ini min Y aksen ya. Nah, gini. Ini X double aksen, Y double aksen gitu. Kasih kurung ya, oke. Lebih oke kasih kurung nih. Nah, dari sini berarti kan kita dapatkan, oh sudah mentok sini aja kalau gitu. Nah, kita dapatkan Y aksen itu sama dengan min X double aksen, kemudian X aksen sama dengan Y double aksen. Nah, ini akan kita substitusikan ke mana? Ke sini. Nah, berarti 3 Y aksen. Y aksennya saya ganti min X double aksen. Min X double aksen. Ditambah 5 X aksen. X aksennya saya ganti dengan Y double aksen. Nah, sama dengan 2. Berarti min 3 X double aksen tambah 5Y sama dengan 5. Kok sama dengan 5? Sama dengan 2. Nah, ini loh Bapak Ibu. Tolong kayak gini tuh saya dikoreksi. Gini kan. Nah, kalau mau dikalikan negatif semua, terus kemudian bayangannya ya, negatifnya dikali negatif semua, kemudian aksennya dihilangkan, jadinya kan 3X min 5Y sama dengan min 2 gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira contoh soal untuk konsep transformasi geometri. Nah, bisa jadi ini kombinasi dari 4 ini ya. Silahkan nanti didalami dulu materinya, didalami sendiri secara mandiri gitu Bapak Ibu. Kemudian indikator selanjutnya adalah menggunakan konsep volume bangun ruang untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya berikan di grup Telegram kuisnya. Nah, pembahasannya ini. Sebenarnya kuis yang saya berikan di Telegram itu sudah berdasarkan kisi-kisi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum join grup Telegram, silahkan join grup Telegram saya. Biasanya saya bikin kuis. Nah, itu sudah berdasarkan kisi-kisi up to date gitu. Gratis, nggak usah bayar. Agar kita sama-sama belajar gitu. Lanjut nih, menggunakan konsep volume bangun ruang untuk menyelesaikan masalah. Diketahui kardus A berbentuk kubus dengan panjang rusuk 72 cm. Kardus B berbentuk balok. Ya mungkin ini B-nya harusnya lebih besar gitu kali ya. Kardus B. Kardus B berbentuk balok dengan panjang 12 cm, lebar 6 cm. Jika kardus A mampu memuat 648 kardus B, banyak tumpukan balok
satuan dalam kardus. Tumpukan balok satuan itu artinya berarti kan tinggi ya. Nah, tingginya berapa? Karena dia bilangnya kan balok satuan, berarti kan ukurannya kan 1, 2, 3. Berarti tinggi tinggi si tinggi kardus B. Nah, tinggi kardus B. Nah, maksudnya seperti itu ya. Maksudnya tumpukan balok satuan. Nah, bukan tumpukan balok B gitu kan enggak, tapi tumpukan balok satuan gitu. Berarti ini volume, jadi kita rumuskan dulu. Jadi kan volumenya A itu bisa menampung ini jika kardus A mampu memuat 648 kardus B gitu kan. Nah, yuk. Volume A itu kan berarti volume kubus itu kan R/3 atau kalau balok berarti kan panjang, lebar, tinggi gitu ya. Berarti ini 72, nggak usah dikalikan semua, semua ditulis gini aja dulu. R/3 sama dengan 648 kali volume balok berarti kan panjang 12, lebar 6, ini tinggi. Nah, si tinggi ini yang kita cari gitu. Ya, ini yang kita cari nih. Gitu. Yuk. Ini sama ini coret ya. Coret. Asik deh kalau saya tuh nyoret-nyoret. Bagi 8 masih 9. Dibagi 8 masih 8 1. Oh, iya betul. Oke. Jadi kan terus bagi 9 habis, bagi 9 masih 9. Bagi 9 masih 8. Wow, ketemu 8 sama dengan T. Mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita hanya perlu tahu maksud soalnya saja. Nah, ini ya, konsep volume bangun ruang untuk menyelesaikan masalah gitu. Soalnya soal standar UP, standar PPG ya Bapak Ibu, bukan soal volume yang biasa saja gitu. Tapi ya memang eh, apa namanya, kita harus berpikir lebih untuk memahami soalnya gitu. Kemudian nih yang terakhir kita bahas, oh masih ada berarti 2 soal lagi. Maksud saya indikator terakhir ya kali ya. Menggunakan dalil Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Dalil Pitagoras. Mudah ya dalil Pitagoras, tapi ternyata ada soal yang seperti ini. Bergerak sebuah kapal bergerak ke arah barat daya, kemudian ke timur, kemudian ke selatan. Nah, kalau kita nggak hafal timur tenggara itu, saya gini aja. Minimal kita tahu beginilah ya. Nah, ini kan utara, timur, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, kemudian barat, laut gitu ya. Sebuah kapal, nah ini misalkan dia di sini dulu kapalnya ya. Titik awalnya di sini. Bergerak ke arah barat daya. Barat daya itu mana? Selatan, barat, daya. Oh, ini barat daya di sini. Oke, saya buat di sini ya. Ini barat daya. Sebuah kapal bergerak ke arah barat daya sejauh 4/2 di sini. Kemudian ke arah timur. Barat daya itu situ ya. Betul ya? Timur, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Ya betul. Saya nggak hafal soal ibu. Sejauh 4/2. Ini 4/2 ke arah barat daya. Kemudian ke arah timur. Oke, ke arah timur sejauh 16 kilometer. Oke, ke sini. Kemudian ini 16. Kemudian bergerak sejauh 12 kilometer ke selatan. Oke. Bentar. 12 kilometer ke selatan. Nah, sinilah ya. Anggaplah ya di sini. Terus 12. Jarak terdekat dari kapal dari titik awal ke titik akhir. Oh, berarti yang mana yang ditanya? Jarak titik awal ke titik akhir. Nah, ini. Oke. Berapakah jaraknya gitu. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini coba kalau sorry saya pakai warna hijau kali ya. Nah,
ini kan gini ya, kalau kita tek 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 tek, ini kalau saya bikin garis bantuan gitu biar biar ketemu berarti kan ini sebelah sini, kemudian ini di sebelah sini gitu ya. Nah, karena ini barat daya ya, berarti kan, ini kalau oke gini, nah barat daya berarti kan ini 45 derajat, 45 derajat ya. Nah, ini loh, ini kan 45 derajat, kan barat daya itu kan segini kan 45 derajat. Kalau ini 45 derajat, kemudian dari arah utara itu kan 90 derajat ya Bapak Ibu, berarti ini kan juga 45 derajat. Kalau ini 4 akar 2, otomatis ini 4 gitu kan. Nah, kan segitiga sama sisi, berarti ini 4 kalau di Pitagoras ketemu 4 akar 2 kan yang merah ini. Nah, berarti ini kan 4. Nah, gitu kan. Karena ini 4 berarti kan ini 4 gitu. Oke, kemudian ini kan 4 nih. Segini kan 4. Nah, padahal segini merah ini semua adalah 16. Berarti segini itu adalah berapa? Kalau totalnya 16 berarti ini 12. Ya kan? Yang hijau ini 12 gitu kan. Nah, ya enggak sih? Ini 4, ini 12, berarti kan semua 16. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya kan yang hijau ini kan, yang hijau besar ini. Nah, berarti kan kita Pitagoras. Berarti akar dari ini 12, segini 16 gitu. Berarti kan akar dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Berarti berapa? Akar 144 ditambah 16 itu berapa? 122, 11, 25, 256 ya, 256 berarti 0, 0, 4, 20 ya? Oke, betul. Nah, berarti 20 kilometer gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, menggunakan dalil Pitagoras. Ternyata dalil Pitagoras soalnya bisa dimodifikasi seperti ini ya. Oke, jadi perhatikan ada soal seperti ini, ada model lain juga, cuman saya kemarin jadi file saya itu tercecer di banyak tempat gitu Bapak Ibu. Jadi saya harus nyari satu-satu, oh ternyata saya nemunya ini gitu, saya sertakan yang ini gitu. Asik ya. Nah, ada soal lain kayak gini. Cuman saya pernah memberikan kuis di grup Telegram juga yang semacam ini, tapi soalnya nggak seperti ini gitu. Jadi bukan ke arah barat daya, tapi ke arah barat laut gitu. Jadi nanti bisa dicoba juga variasi soalnya. Nah, oke lanjut ini. Masih dengan indikator dalil Pitagoras, menggunakan dalil Pitagoras. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan dalil Pitagoras itu semudah, oh ini 3, ini 4, ini berapa. Nah, seperti itu. Tidak, karena kan level berpikirnya ini tentu saja lebih tinggi ya, gitu. Lanjut ini, perhatikan gambar berikut. Panjang KN. Ini yang ditanya ya. Oke. Sekarang coba ini 10, ini 90 derajat ya, saya lupa. Ini 10, ini 8, ini pasti 6 gitu kan. Nah, kemudian ini 17, ini 18, ini 17, ini 8, ini berarti berapa? Berapa kah dia? Nah, kalau nggak hafal, ya udah pakai Pitagoras 17 kuadrat kurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat itu adalah sebentar, 24, 4, 289. Yes, betul. 289 ya, 289. Terus ini 64. Akar dari 5 kurangin 5, ini kurangin 2, 225 berarti 15. Segini 15, segini ini 6 berarti ini adalah berapa? 9 gitu. Cakep. Oke, Bapak Ibu sudah selesai pembahasan kita geometri bagian kedua atau ini bagian ke-8. Cuman topiknya adalah geometri ya, kita selesaikan yang ini. Oke, untuk bagian ke-9 kita akan bahas tentang trigonometri gitu ya. Siap-siap. Cukup, semoga bermanfaat. Saya mohon like, kemudian di komen. Jangan lupa kalau tidak mau ketinggalan bisa di-subscribe gitu. Nggak suka silahkan di-dislike aja. Oke cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.